siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, ini saya mau konsultasi. Ya mari Mbak, silahkan duduk. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Julita Ida Pratiwi selaku konsultan gizi di sini. Oh iya, ini Mbak, saya mau konsultasi terkait ini. Kemarin saya dirujuk dari rumah sakit ke sini, sama dokternya dirujuk ke sini. Sebelumnya apakah Mbak pernah melakukan konsultasi gizi? Kalau konsultasi gizi belum pernah, cuman kemarin habis periksa ke dokter di rumah sakit langsung dirujuk ke sini. Boleh saya lihat berkas-berkasnya Mbak? Ya, boleh. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Mbak dirujuk ke Poligizi ini. Saya selaku konsultan gizi di sini akan bertugas mendampingi Mbak. Jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk mencari solusi tentang permasalahan Mbak. Oke Mbak, sebelumnya di sini saya akan mendengarkan terlebih dahulu keluhan-keluhan apa saja yang Mbak rasakan. Kalau keluhan paling sering itu pusing paling sering, terus sakit badan. Itu aja sih yang sering. Kalau boleh tahu bagaimana pola makan Mbak? Misal makan utama itu berapa kali sehari? Kadang 3 kali sehari, kadang 2 kali sehari, tapi lebih sering 3 kali sehari. Untuk nasinya berapa kali ya Mbak? Nasinya 3 kali sehari, kadang 2 kali sehari. Tergantung sih, kadang inginnya sama nasi, kadang nggak pakai nasi. Selanjutnya untuk lauk hewaninya nih Mbak, misal telur, daging, itu berapa kali? Mungkin sekitar 1 minggu 2 kali. Kalau kayak ikan laut gitu ya bisa seminggu 4 kali. Itu biasanya dimasak dimasak seperti apa ya Mbak? Digoreng atau diolah seperti apa? Lebih seringnya digoreng. Nah, untuk lauk nabatinya nih Mbak, seperti tempe atau tahu, itu berapa kali? Kalau tempe sama tahu itu hampir setiap hari. Kalau tempe sama tahu hampir setiap hari. Biasanya untuk diolahnya itu seperti apa? Misal digoreng atau? Lebih seringnya digoreng, tapi kadang juga di sayur santan. Ya, jadi untuk sayurannya biasanya Mbak mengkonsumsi sayur apa dan berapa kali sehari? Kalau sayur lebih sering sayur katu sama bayam. Biasanya hampir tiap hari sih, mungkin seminggu 4 kali atau 5 kali. Ya. Untuk buahnya biasanya Mbak sering mengkonsumsi buah apa? Lebih sering itu buah pepaya. Baik Mbak, untuk pendataan pola makan di sini sudah saya data. Selanjutnya saya akan melakukan pendataan food recall 24 jam dari Mbak bangun tidur hingga Mbak tidur kembali. Jadi kemarin Mbak bangun jam berapa? Kemarin bangun jam 5:30. Apakah setelah bangun tidur Mbak mengkonsumsi makanan atau minuman? Kemarin bangun tidur makan buah nanas. Iya, terus untuk sarapan biasanya Mbak jam berapa dan mengkonsumsi? Kalau kemarin sarapan nasi jam 8:30, sekitar 8:30, sama ikan laut sama tahu sama tempe. Terus
Mbak? Apa melakukan aktivitas? Kuliah online di rumah. Eh, saat kuliah itu apa Mbak mengkonsumsi camilan atau Kalau kemarin itu nyamilnya buah nanas itu, kalau yang lainnya enggak. terus untuk makan siang nih Mbak biasanya jam berapa dan mengkonsumsi apa aja? Kadang jam 11 itu sudah makan siang, kadang jam 1, tapi kadang juga sampai jam 3 baru makan siang. Eh, jadi untuk sarapannya nih tadi Mbak kan eh, pasti ada nasi kan. Nah, untuk sayurnya itu Mbak mengkonsumsi apa? Lebih sering sayur bayam sama katu, kalau kemarin itu sayur katu. Terus untuk yang makan siang nih Mbak, itu menunya apa aja nih Mbak? Tetap sama kayak menu pagi. Di situ untuk minumannya apa Mbak mengkonsumsi air putih atau yang lain? Minumannya air putih tapi air hangat, air putih yang hangat. Nah, eh, biasanya nih kan ada cemilan sore gitu tuh Mbak. Apa Mbak mengkonsumsi cemilan sore? Kalau kemarin sih enggak, sore itu enggak nyemil. Ya, selanjutnya untuk malam harinya nih Mbak. Eh, Mbak makan malam jam berapa dan mengkonsumsi apa saja? Kalau kemarin makan malamnya sama Indomie kuah sekitar setengah 8, sekitar jam setengah 8. Setelah itu nggak nyamil-nyamil lagi sampai tidur. Jadi setelah makan malam nih, Mbak berarti nggak melakukan aktivitas lain? Kerjakan tugas kuliah selesai terus tidur. Apa Mbak pernah begadang? Sering tiap hari itu tidurnya sering jam 11, jam 12, kadang jam 1. Nah, waktu Mbak begadang nih, apa Mbak nyemil? Enggak sih, kalau sudah malam banget itu jarang nyemil. Baik, jadi di sini kan saya sudah melakukan pendataan apa yang Mbak konsumsi dari bangun tidur hingga tidur kembali kan. Nah, jadi di sini ada gambar berapa banyak porsi yang Mbak konsumsi. Jadi untuk sarapan kan Mbak mengkonsumsi nasi. Nah, itu berapa banyak di sini bisa Mbak sesuaikan. Nah, ini. Nah, ini. Yang C. Oh, jadi Mbak untuk sarapannya itu mengkonsumsi 1 centong nasi ya. Ya. Untuk sayurnya nih Mbak, itu berapa banyak ya? Nah, ini. Biasanya 1 centong itu aja sih yang A. Oh, jadi untuk sayurnya di sini Mbak mengkonsumsi 1 sendok sayur ini ya. Iya. Nah, untuk cemilannya nih Mbak, itu biasanya berapa banyak ya? Biasanya kalau cemilan itu kalau
tergantung sih. Kalau lagi kenyang tapi pengen nyemil tuh cuma sedikit, mungkin 1 atau 2 kali makan. Tapi kalau pengen nyemil gitu bisa satu plastik yang satu plastik camilan itu habis 1 kali makan. Iya. Terus untuk makan siangnya kan Mbak ini ada nasi juga kan. Nah, itu porsinya apa sama seperti makan pagi? Sama. Untuk sayurannya Sama. Terus untuk kan Mbak ini nggak mengkonsumsi camilan kan waktu sorenya. Nah, untuk makan malamnya porsinya itu Mie instan 1 mangkok penuh. oh, iya. Lalu nih Mbak, kan untuk pendataan food recall-nya sudah selesai dan sudah disesuaikan dengan porsi yang ada di gambar. Nah, di sini apa Mbak melakukan aktivitas atau seperti olahraga gitu? Jarang olahraga sih, cuma kayak gerak-gerakin badan gitu aja. Tapi itu pagi bangun tidur, jarang, nggak tiap hari sih. Kalau untuk riwayat keluarga nih Mbak, apakah saudara atau ibu bapak Mbak itu menderita anemia? Nggak ada yang menderita anemia. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa antropometri yang terdiri dari tinggi badan dan berat badan Mbak sudah termasuk kategori normal, di mana tinggi badan Mbak yaitu 158 dengan BB 47, sehingga indeks massa tubuh Mbak itu 19,11. Untuk kadar Hb Mbak di sini yaitu 10 gram per dl, termasuk anemia tingkat sedang. Jadi di sini saya menyarankan untuk Mbak melakukan diet tinggi Fe atau zat besi. Dari cerita Mbak, di sini saya menangkap kalau Mbak kurang mengkonsumsi lauk hewani, lauk nabati, sayuran dan buah, serta jarang beraktivitas seperti olahraga. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini Mbak masih kurang pengetahuan tentang gizi, sehingga pola makan Mbak masih kurang baik, ditandai dengan kurangnya asupan konsumsi zat besi. Jadi di sini ada beberapa alternatif yang bisa menormalkan Hb Mbak dengan cara mengubah pola makan dibarengi dengan aktivitas fisik. Jadi ini ada pedoman piring makanku yang berisi dari sepertiga buah-buahan, sepertiga lauk pauk, 2/3 makanan pokok, dan 2/3 sayuran. Di sini juga diselingi sebelum makan, yaitu cuci tangan dengan sabun, terus melakukan aktivitas seperti olahraga, dan minum air 8 gelas sehari. Nah, dari solusi yang sudah saya sampaikan, kira-kira yang akan Mbak terapkan pada pola hidup Mbak itu apa? Mungkin lebih ke ini dulu, minum 1 hari 8 gelas. Mungkin itu dulu, kalau yang lainnya masih belum tahu. Oke, jadi untuk konsultasi pertama ini Mbak berkomitmen untuk mencukupi
8 gelas air minum sehari. Saya catat dulu ya Mbak. Untuk pertemuan pertama ini kita lihat dan evaluasi selama 1 bulan. Apabila sudah berjalan atau belum, nanti kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Kalau Mbak ada kesulitan atau Mbak ingin bertanya, boleh Mbak hubungi saya melalui nomor WA atau bisa telepon saya di kartu nama ini. Dan untuk berkasnya saya kembalikan. Apakah ada pertanyaan lain, Mbak? Belum ada. Jadi untuk konsultasi pertama ini kita akhiri. Terima kasih atas kedatangannya. Untuk melakukan konsultasi gizi, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang sudah kita tentukan. Terima kasih.